pagi ini, siang ini kita Jumat tanggal 7 Juni berada di SMK Muhammadiyah 2 Turi untuk mengikuti Hari Bermuhammadiyah PDM Sleman yang akan dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Bersama ini dari Kokam Turi, ada Dan Tresno, dan Santo, dan Yudi. Perkenalkan, dari HWPCM Turi, Bapak Ibu. Beliau ini meskipun usia tidak menyurutkan semangat mereka untuk kegiatan di HWPCM Turi, yakni drum band, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat mereka untuk tetap bermuhammadiyah dengan media drum band ini, sekaligus tentunya di usia mereka yang rata-rata bisa dikatakan sudah usia lanjut, namun tetap semangat mereka untuk tampil di Marsiben BCM Turi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, masih sangat terbuka karena personelnya terbatas, sehingga bagi Bapak Ibu khususnya keluarga besar Muhammadiyah BCM Turi untuk bisa bergabung dengan Marsiben yang latihan dilaksanakan setiap hari Sabtu sore setengah 4 sampai pukul 5. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berikan aplaus yang meriah untuk semangat Bapak Ibu ini, meskipun mereka sudah usianya sudah tidak muda lagi, namun tetap semangat bersama Bapak pelatih yang luar biasa, Bapak Suyanto. Beliau
usianya sudah sangat Bapak Wiyanto ini dengan semangatnya untuk bersabar melatih dari Bapak Ibu semuanya. Baik, kita sampaikan penampilan marching band HWPCM Turi. Dipersilakan. MC yang janelak.
Bapak Ibu sekalian, penampilan HWPCM Turi hanya menampilkan, mohon maaf, satu lagu. Sebenarnya ada 15 lagu Bapak Ibu, namun yang dikuasai baru satu lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah bentuk semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wiyanto yang bersabar untuk, ternyata kalau kita latihan itu Bapak Ibu, karena yang dilatih sepuh-sepuh itu ya kapal kayaknya sulit banget Bapak Ibu. Namun dengan keuletan, kesabaran beliau Bapak Wiyanto, sehingga ya seperti ini tadi. Ini tiada lain untuk memberikan semangat mereka ketika di usia lanjut, mereka tetap masih semangat melalui drum band. Mudah-mudahan drum band HWPCM Turi ini bisa tetap berkembang, nanti Bapak Ibu yang lain bisa bergabung. Mulai acara pada kesempatan siang ini, dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk yang nyaman sambil kita mengikuti rangkaian acara Hari Bermuhammadiyah pada kesempatan sore hari ini, yang mana kita telah hadir di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kapanewon Kabupaten Sleman, pimpinan cabang Aisyah se-Kapanewon Kabupaten Sleman, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Sleman, yang kami hormati Ortum baik tingkat daerah, cabang, ranting, yang kami hormati kepala sekolah SD sampai SMA atau SMK se-Kabupaten Sleman, yang kami hormati anggota majelis lembaga dari daerah, cabang, juga ranting, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mengawali, mari kita senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama di majelis mulia, yakni Hari Bermuhammadiyah, di mana diisi rangkaian silaturahim dan pengajian keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang bertempat di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi Ngablak Bangkerto Turi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi pada kesempatan siang ini. Semoga senantiasa diberikan kekuatan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, izinkan kami untuk membacakan susunan acara Hari Bermuhammadiyah pada kesempatan siang hari ini.
acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Turi, dilanjutkan acara inti tausiah, dan acara kelima, informasi atau lain-lain, dan acara terakhir yakni penutup. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian tadi susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam acara Hari Bermuhammadiyah di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi pada kesempatan siang hari ini. Marilah dengan duduk sempurna kita mengagungkan asma Allah SWT. Kita awali acara pada kesempatan siang hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengagungkan asma Allah SWT, acara demi acara berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan hikmah, manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Atika Sururi, siswa SMK Muhammadiyah 1 Turi. Untuk itu kepada Ananda Atika Sururi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lilladzina kafaru wa yaquluna lilladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu fala tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idza
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sleman. Kita lanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Turi. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan kepada Bapak Pegrandes Bambang Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz Joko, Ketua PDN Sleman, calon wakil bupati. Cuma informasinya Bapak Jago calon wakil bupati minimal 20 miliar. Padahal PDN sedang bangun, sedang lelang dan termasuk persiapan membangun untuk kantor PDN. Berarti ini Jago Rasido kantor membangun gedung PDN. Bapak dan Ibu dari PDN, Bapak Ibu-ibu dari PDN, dan juga keluarga besar Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan silaturahim di Dawah Muhammadiyah Turi ini. Kami dari PCN Turi mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam memberikan pelayanan tempat kurang nyaman, kemudian kunjungan juga dan uburan ini tidak sesuai, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya ada minuman air mineral UND Tirta, namun tadi disengaja teh ditoke disik, khawatir teh rapayu pelasik nanti bawa ini. Oke, kita sudah siapkan ini 350, nanti yang tersake monggo, syukur enggak mensake enggak apa-apa. Nanti kita kembalikan lagi ke sponsor. Memang sengaja kita tempatkan akhir. Mungkin nanti kalau memang biasanya saya berpikir sakit teh nyuwun tolong Mas Tri Hartanto dicawiske untuk air mineralnya, mumpung teh sudah pada habis. So, kadang ada juga kalau sini biasanya kayaknya namanya setiap ahad Kliwon juga pengajian itu menunya mesti jahe. Kebetulan ini siang nggak soyo panas. Apalagi menjelang pilkada ya 27 nanti semakin panas. 27 November. Dan tadi juga latihan drum band para anumerta dan calon pensiunan. Ini sebenarnya untuk menghibur simbah-simbah yang kadang nggak punya gawean. Kita kalau dulu kan gaweannya mundur salah, nata gaji, karena sekarang salahnya tidak
regane ra patek dhuwur wis nutuki dramben. Timbangane nutuki gelas kok nutuki piring. Makanya nutuki ini dramben. Alhamdulillah latihan setiap Sabtu. Mestinya ini besok latihan tapi diajukan hari ini. Nah, tadi latihannya segala banyak yang 100 tahun yang lalu karena latihan. Saking Pak Yanto itu sudah 78 tahun gitu. 80, pinter Pak? 80. Oh 80 tahun. Pelatihnya dan mayoretnya 80 tahun. Sekolah banyak isu nek perjalanan ke tempel tekan turi, sesuk mayoretnya itu pakai motor. Yang betul dia Fiat. Jadi ini mengisi waktu. Biasanya warga turi tadi unduh salah, matul, saya turuin dramben itu untuk sekedar selingan setiap hari Sabtu. Yang mungkin nanti PDM nanti siap kita menerima. Kemarin rencana mau beli seragam nih, saya bayar di Sopo. Kok sih calon pakai bupati? Calon bupati itu biasanya menjelang pilkada itu entengan. Termasuk kemarin menjelang pemilu itu biasanya calon-calon itu udah entengan. Makanya kita besok mengajukan proposal untuk menjelang pilkada. Tim suksesnya siap. Nah, sekali lagi mohon maaf dalam penerimaan kami banyak salah dan khilaf. Lagi siap mohon bisa dimaafkan. Nah, sepertilah tempatnya gedung dakwah yang terlebih di tengah kampung, tempatnya juga sempit, kemudian parkirnya juga agak sedikit jauh. Alhamdulillah tidak hujan. Kalau hujan memang kadang juga ketika pengajaran pagi, kalau hujan memang banyak yang tidak tempat lokasi pengajaran. Semoga memberikan manfaat pada warga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Insyaallah sebentar lagi juga mau membangun kantor PDM, monggo kita sempuyung bareng-bareng. Insyaallah teragani enggak sampai enggak siap. Jadi duitnya campur siap yang durung distorki. Bapak Ibu sudah ada di kantong masing-masing, tinggal besok kepiaki tinggal untuk membangun kantor PDM. Sekali lagi makasih atas kehadirannya. Semoga acara bisa berlangsung dengan sebaik mungkin. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon bisa dimaafkan. Bila bisa berhak, nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masjid saja. Ayo masjid. Demikian sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bapak Rahmanto. Beliaunya itu wajahnya serem tapi suaranya lucu, sehingga cukup enak kita dengarkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, acara selanjutnya ini acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, beliau Ustaz Muhammad Wildan Wahid SHI. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli Allah wa wafa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pakai jilbab, jadi ketutupan saya pakai sarung pedal. Karena kalau sekarang ini warga Muhammadiyah ini sedang agak sensitif. Kalau lihat orang berjenggot dikira Musa.
Dan kalau bersarung dikira munu. Untungnya karena kita bersarung. Tadi saya terusan dari Pak tidak sempat pulang langsung ke sini. Pengurus saya sudah paling awal. Saya yakin masih sepi paling awal. Ternyata saya justru biasa kayak di sebelah sana, bukan sebelah sini. Bapak Ibu, alhamdulillah awal-awal waya turu, waya istirahat. Tapi kita duduk di majelis ini untuk tawakul ilmu. Rasulullah mengatakan ajuruka ala qadri nasabika, pahalamu itu akan diberikan sesuai dengan kadar jerih payahmu. Jadi kalau kita itu melaksanakan ketaatan, semakin jerih payah yang kita semakin banyak jerih payah yang kita lakukan dalam melaksanakan ketaatan itu, maka insya Allah pahalanya semakin banyak. Ngaji ketika suasana itu ngantuk, dengan ngaji ketika tidak ngantuk, ketika badan segar, itu pahalanya insya Allah lebih banyak ketika ngaji saat kita ngantuk. Jadi kalau ketika ngaji ada yang ngantuk, jangan disepelekan, sebab bisa jadi yang ngantuk itu pahalanya lebih banyak. Begitu bicaranya. Saya itu ya, ada pepatah Arab yang mengatakan khairul kalami maqalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang singkat dan padat. Begitu juga ketika ngaji yang baik itu nggak usah lama-lama, tetapi jamaahnya mudeng. Itu lebih baik daripada ngajinya lama, jamaah nggak mudeng. Tapi yang celaka udah ngajinya nggak lama, jamaah juga nggak mudeng. Allah senajan lo berusaha kamu ya. Yang penting satu rugi ngasar itu dirampok. Kita tadi telah dihibur dengan musik drum band katanya. Terus sekarang saya terkejut. Kenapa terkejut? Karena di media sosial, di YouTube itu perdebatan mengenai hal musik itu belum selesai. Tapi kita di sini warga Muhammadiyah tidak peduli dengan adanya perdebatan soal musik itu, kita tetap drum band. Anjing menggonggong, drum band berlalu. Nah, ya kan, saya nyinggung gini, kalau mengambil contoh saya suka nyinggung masalah religion. Ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, betul ya? Panjenengan mengikuti betul toh? Iwas tak terakhir juga ngerti kok. Mengikuti ya? Mengikuti. Ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, kemudian respon dari beberapa pihak itu ada yang bahkan dengan keras mengatakan bahwa dia itu tidak bisa membedakan mana pemusik, mana penyair. Dia itu ingin menghalalkan musik, bahkan ada sampai yang mengkafirkan. Nah, pertanyaan saya, ketika Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, niku ada yang mengatakan dia tidak bisa membedakan antara penyair dan pemusik. Panjenengan kira-kira percaya betul bahwa UAH ini tidak bisa membedakan antara penyair dan pemusik? Sepakat betul? Betul nomor sepakat? Betul. Neng rada tegas dijawab. Kemudian apakah UAH itu juga sedang menghalalkan musik? Katanya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya musik itu haram? Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimahullah, kalau kita itu menjumpai situasi semacam ini, ketika ada seseorang yang
kita kenal sebagai orang baik, orang siapapun itu, kemudian dia mengeluarkan suatu perkataan yang kita anggap itu sebagai perkataan nyeleneh, atau bisa jadi dia itu terjerumus kepada perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan salah, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ternyata ada penjelasannya. Ada satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan begini, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidulaha ilal khairi mahmalan. Janganlah engkau berprasangka buruk kepada ketika mendengar kalimat yang keluar dari saudaramu, sedangkan engkau masih mampu membawa makna kalimat itu kepada kebaikan. Ini pedoman kita yang pertama. Jadi kalau kita mendengar ada saudara kita sesama muslim yang kita kenal sebagai orang baik, dan dia mengeluarkan suatu pernyataan yang pernyataan itu kita anggap sebagai pernyataan yang benar, maka Umar bin Khattab mengatakan janganlah engkau itu terburu-buru berburuk sangka selagi engkau masih bisa membawa makna kalimat itu kepada makna yang baik. Sebenarnya harus pundi makin. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat namanya Ibnu Qilabah. Saya tidak tahu apakah beliau itu sahabat atau tabi'in. Agak kejar. Ibnu Qilabah, beliau itu mengatakan begini, idza balaghaka min akhika syai'un tukrihu, jika engkau mendengar sesuatu, jika sampai kepadamu sesuatu yang tidak engkau sukai dari saudaramu, faltamis lahu udhran jahdan, maka berupayalah untuk mencari undur, mencari alasan pemaaf semampumu. Wa illam tajid udhran, dan jika engkau tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkan dirinya, fakul li nafsika la'alla li akhi udhrun la'alamu, maka berkatalah, ucapkanlah kepada dirimu sendiri, mungkin sekali saudaraku ini memiliki satu alasan yang tidak aku ketahui. Nah, dua riwayat ini menjadi satu pedoman bagi kita ketika kita itu menjumpai saudara kita sesama muslim terpleset kata-katanya atau terjerumus dalam perbuatan kesalahan, perbuatan khilaf. Pertama, kita berupaya memaknai kata-kata yang keluar dari saudara kita yang kita anggap salah itu pada makna yang lebih baik, bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Oh, mungkin sekali dia itu terpleset karena alasan ini, karena alasan ini. Kalau kita tidak menjumpai alasan pemaaf, maka kita harus meyakini bahwa mungkin sekali dia itu memiliki satu alasan yang tidak aku ketahui. Begitu juga sikap kita ketika kita itu menjumpai kasus Ustadz Adi Hidayat tersebut. Ini sikap awal kita. Nah, kados pundi dados ngeten. Kita harus berupaya untuk memaknai kepada makna lain yang lebih baik. Satu contoh ngeten ini. Ini satu hal yang juga tengah menjadi isu, tengah menjadi perdebatan. Ini menika salam lintas agama. Salam lintas agama. Saya tidak tahu, belum membaca seluruhnya. Yang dimaksud salam lintas agama ini apakah termasuk ucapan selamat kepada pemeluk agama lain? Tapi coba ini,
Kalau kita itu mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, niku boleh atau tidak? Haram atau mubah? Haram atau halal? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Tidak. Kata Renata Waca ABT. Panjenengan tahu bagaimana pendapat Muhammadiyah tentang ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain? Muhammadiyah mengatakan tidak dianjurkan. Nek tidak dianjurkan, niku berarti dilarang sama sekali atau boleh? Boleh. Tidak dianjurkan itu ya, tidak dianjurkan itu kalau tidak dianjurkan berarti boleh kita itu mengucapkan selamat Natal misalnya kepada pemeluk Nasrani. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa kok Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak secara tegas mengatakan haram atau nek itu yo entuk atau niku. Nek kok bahasanya adalah bahasa yang bulat-bulat Tidak dianjurkan. Ini ciri khas Majelis Tarjih itu bahasanya bulat-bulat. Nah, di sini ya, kita perlu berhusnuzon kepada pembuat fatwa tersebut, kepada Majelis Tarjih. Jangan lantas kita mengatakan ini biar ke orang tegas. Nek haram ya haram sisa, nek boleh ya dikatakan boleh sisa. Kok menggunakan bahasa tidak dianjurkan? Nah kita diperintahkan untuk membawa kalimat ini kepada makna yang lebih baik. Kita di sini bisa mengatakan nggak boleh haram, tapi coba saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, yang hidup di tengah komunitas Kristen, kalau misalnya Muhammadiyah secara tegas mengatakan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Nah, kira-kira saudara-saudara kita kaum muslimin warga Muhammadiyah yang ada di Papua sana kata seperti serba salah. Apalagi sekarang di Papua yang udah rismuha, ngerti nggih? Di warna-warna Muhammadiyah ini wonten Musa, namanya Sawi. Iya. Antene munu niku napa? Munu niku nek awal Muhammadiyah bar magrib munggah NU. Itu jenengan nggih. Nah, kemudian ada Krismuha juga, Kristen Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah mengatakan tidak dianjurkan itu karena Muhammadiyah menyadari bagi kaum muslimin yang hidup sebagai minoritas di tengah orang-orang Nasrani, maka ketika mereka itu menolak untuk mengucapkan selamat Natal itu bisa menimbulkan mudarat kepada mereka. Maka ketika kita menjumpai bahwa fatwa Tarjih mengatakan tidak dianjurkan, bukan haram atau boleh, kita harus membawanya kepada makna lain. Oh, karena Majelis Tarjih itu memiliki alasan-alasan tertentu. Jangan lantas kita mengedepankan prasangka buruk kita, suudzon kita. Nah, begitu juga ketika kita itu mendengar ya, ada orang yang kita kenal sebagai orang soleh, tetapi dia itu misalnya melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang remeh, maka kita harus berupaya untuk mencari uzur, berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Contohnya, pimpinan misalnya, pimpinan Muhammadiyah ini sana sulit. Pimpinan Muhammadiyah kok orang tahu salat jamaah yang masjid, jangan langsung kita itu berprasangka buruk, tetapi kita
kemudian berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Oh, mungkin sekali dia belum pulang dari kantor atau niku. Jangan langsung kita itu berprasangka buruk, tetapi mencoba mencari alasan pemaaf. Nah, ternyata dia itu belum pulang dari kantor, tetapi ternyata dia itu sudah pulang dari kantor. Ini tentu praktek masjid baru jamaah. Maka kita harus berupaya berkata kepada diri kita sendiri, mungkin sekali dia punya alasan yang tidak saya ketahui. Kamu harus saja ini kesetenang. Tapi agama itu membimbing agar kita itu bersikap husnuzon kepada saudara kita sesama muslim, termasuk kepada kasus surat pemusik itu. Bisakah kita itu membawa surat pemusik kepada makna lain? Sakit betul gitu. Nah, ngeten. Dicoba. Ketika Ustaz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, Ustaz ini awake dhewe delok wonten ing surat Asy-Syu'ara menika wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam taro terus pundi, apakah engkau tidak melihat? Alam taro terusnya berikut kalau ini alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah engkau tidak melihat bahwa mereka itu mengembara di setiap lembah? Wa annahum yaquluna la yaf'alun, dan mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Nah, ayat ini menceritakan tentang suatu komunitas di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga komunitas penyair. Penyair itu pada masa Nabi, mereka itu bagikan selebritis di zaman kita, bagikan apa istilah influencer, orang yang bisa menciptakan pengaruh sehingga mereka itu diikuti oleh banyak masyarakat. Mereka itu memiliki para fans, mereka itu menjadi idola. Itu kedudukan para penyair di masa Nabi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang oleh Allah itu dicela, kecuali para penyair yang beriman dan beramal saleh. Jadi para penyair zaman Nabi itu adalah selebritas, dan mereka itu influencer, pencipta opini. Mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak. Sakniki kira-kira kalau secara harfiah, makna secara harfiah itu kita tarik ke zaman kita, para penyair itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, yang mereka itu diikuti oleh para fans. Niku kira-kira wong sakniki do mudhun mboten? Sakniki pertanyaannya dibalik. Sekarang siapa komunitas yang mereka itu menjadi influencer, menjadi selebriti, bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang? Penyair atau pemusik? Sinten? Pemusik. Nah, sehingga ketika Ustaz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, itu beliau sedang dalam rangka memberikan makna kekinian ben iso dipahami bahwa para selebriti baik pada zaman Nabi maupun pada zaman kita saat ini, mereka itu adalah orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang sesat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Tinggu gampang maka beliau kemudian mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Tentu saja surat pemusik di sini harus diberi tanda petik, bukan makna secara
hakiki. Jadi ora perlu nek awake dhewe berpikir niku iso panjang iso bijak ngoten niku, ora perlu awake dhewe niku uder-uderkan teng media sosial. Apalagi saling mengkafirkan. Iki lucu, awake dhewe perang antar sesama muslim di media sosial, sedangkan saudara kita di Palestina sana mereka sedang di dalam gempuran orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita mengawali kajian kita ini dengan drum band atau niku ini saya yakin bahwa panjenengan itu bukan termasuk golongan yang mengharamkan musik. Ngerti nggih? Musik itu hukumnya apa kalau begitu? Apa? Mubah? Ayo delok barang. Mubah atau halal? Dalam Muhammadiyah tidak ada kedua hukum itu. Nek jenengan buka HPT, HPT itu tidak memberikan hukum kepada musik itu dengan istilah mubah atau halal. Hukumnya apa? Siji sunnah, loro makruh, telu haram. Sunnah apa? Sunnah kalau misalnya musik itu mampu membangkitkan semangat juang kita untuk menegakkan agama Allah. Nah, dengan krungu dan band itu niku saya loyo apa saya tahu kenemangan. Nek saya tak oke kenemangan, senajan digo kundur isi jaluk pesta, berarti niku memberikan dampak positif. Kemudian panjenengan semakin mempeng, semakin bersemangat berjuang melalui persyaratan Muhammadiyah. Nah, tapi kalau misalnya musik itu memberikan dampak yang negatif, menciptakan dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, maka musik itu menjadi haram. Nah, tapi kalau tidak memberikan dampak apapun, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat, maka Muhammadiyah mengatakan musik itu hukumnya makruh. Makruh itu berarti kata sunti, luwih becik ditindakake apa ditoi? Jadi dolanan gambar itu buatan saben dina ngoten niku. Nah, Bapak Ibu, ngasor dereng ini. Nah, sekarang panjenengan preso kenapa sebagian orang itu mengharamkan musik? Ada enggak dalil-dalil di Al-Quran yang secara tegas itu mengharamkan musik? Atau tidak? Yang sering dijadikan sebagai dalil oleh sebagian saudara kita ketika mereka itu mengatakan bahwa musik itu haram, niku ada beberapa ayat, ada sekitar 5 ayat di Al-Quran, dan dari 5 itu yang paling mendasar yang sering kali disampaikan adalah surah Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa. Dan di antara orang-orang, di antara manusia itu ada yang menjadikan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan mereka menjadikan jalan Allah itu sebagai Allah-Allah-kan. Ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengharamkan musik. Kenapa? Pada ayat itu ada kata lahwal hadis. Lahwal hadis itu maknanya adalah ucapan yang sia-sia. Lantas dari mana orang kemudian menyimpulkan bahwa ayat ini sebagai dasar haramnya musik? Karena ketika menafsirkan kata lahwal hadis itu, sebagian sahabat mengatakan bahwa lahwal hadis itu artinya adalah nyanyian.
Sintenon sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, semua mengatakan bahwa lahwal hadis itu artinya adalah nyanyian. Dengan demikian maka nyanyian dan musik itu haram. Nah, mereka mendasarkannya pada ayat ini. Kemudian hadis itu ada beberapa. Misal hadis yang mengatakan hadis ini kata ning sing dianggap kuat niku mung sekitar 1 loro. Lainnya itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Misalnya hadis yang dianggap paling kuat adalah hadis yang berbunyi begini. Saya kunu min ummati akhwaman yastahiluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, serta menghalalkan musik. Kalau menghalalkan berarti sakdurunge apa? Haram. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, riwayat Imam Bukhari berarti sahih. Mangkene dengan ampun ketar-ketir dhisik agram benku piye mangkene. Oke, penjelasannya apa? Kemudian ya tak jelaskan dari imawan. Tidak tewas mentari ngomong ngasar masih tak jelaskan. Nah, pisan ya ayat sing lahwal hadis menika wong itu bukan berarti seluruh ulama itu menafsirkan kata lahwal hadis itu sebagai nyanyian. Ada sebagian ulama yang tidak menafsirkannya sebagai nyanyian, tetapi sebagai kekufuran. Jadi maknanya ada sebagian orang yang menjadikan kekufuran itu sebagai cara untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Nah, kemudian Muhammadiyah kata sendiri, kalaupun seandainya itu diartikan sebagai nyanyian, ada sebagian orang yang menjadikan nyanyian itu sebagai cara untuk menyesatkan dari jalan Allah. Maka pertanyaannya, kalau nyanyian itu tidak digunakan untuk menyesatkan dari jalan Allah, itu nomor betul atau enggak? Nah, sehingga yang menjadikan haram itu bukan karena nyanyiannya itu sendiri, bukan karena musiknya itu sendiri, melainkan karena ilahnya, melainkan karena kausanya atau sebabnya digunakan untuk menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Sehingga ketika musik itu digunakan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan, maka itu tidak haram. Itulah alasan yang dipakai oleh Muhammadiyah. Halal haramnya musik itu sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan kausnya atau alasan-alasannya, sebab-sebabnya. Nah, kemudian yang kedua hadis itu tadi, sesungguhnya akan ada orang-orang, ada kaum dari kalangan umatku yang nanti itu akan menghalalkan zina, menghalalkan khamr, serta menghalalkan sutra dan musik. Nah, di sini kalau zina itu hukumnya apa? Haram jelas. Tapi mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghalalkan zina. Kalau harir atau sutra itu hukumnya apa? Sutra itu haram bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh, jangan rambu itu yakin. Nah, kemudian kalau menopang Khomer itu jelas sebelumnya. Yang menarik adalah kata al-khirah. Al-khirah itu nomor. Al-khirah itu maknanya adalah, mohon maaf ya, saya menggunakan bahasa yang
bahasa yang halus. Al-hira itu maknanya adalah kehormatan perempuan. Kehormatan perempuan. Tapi kemudian diterjemahkan zina. Al-hira, kehormatan perempuan itu halal atau haram? Kehormatan perempuan itu bisa tadinya haram tetapi bisa menjadi halal dengan syarat-syarat tertentu lewat akad. Jadi yang dulunya haram itu bisa menjadi halal karena ada sebab tertentu. Al-harir, sutra itu tadinya haram tetapi jika dipakai oleh wanita menjadi halal. Jika dipakai oleh laki-laki yang menderita penyakit kulit tertentu itu juga bisa halal. Begitu juga dengan musik, dengan ma'azif. Ma'azif atau musik itu hukum awalnya adalah haram, tetapi bisa jadi dalam kondisi tertentu jika terpenuhi syarat-syarat tertentu bisa menjadi halal. Jadi dasar yang kedua. Jadi hadis yang dianggap paling kuat, meskipun Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnu Hazm Al-Zahiri menolak hadis ini. Dia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Meskipun ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis mu'allaq. Karena Imam Bukhari nikulin meriwayatkan tidak menggunakan sami itu atau hadasana atau akhbarona, tetapi dia langsung mengatakan orang telah berkata. Nah, hadis seperti ini dianggap sebagai hadis mu'allaq, dan hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dhaif. Nah, kemudian hadis yang ketiga yang seringkali dijadikan sebagai dasar pengharaman musik itu hadis yang menceritakan kisah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan muridnya, yakni Imam Nafi. Anna Ibnu Umar sami'a sauta zimarati ra'in, bahwasannya Ibnu Umar mendengar suara seruling anak gembala. Wa adalah rohilatahu anil tariq, maka kemudian dia itu mengalihkan tunggangannya dari jalan, menjauhi suara seruling anak gembala itu. Wa qala, dan dia berkata, ya Nafi atasma, wahai Nafi, apakah engkau mendengar suara seruling anak gembala ini? Naam, ya saya mendengar. Wa yamdor hatta aqul, maka kemudian Ibnu Umar itu menjauh dari suara seruling anak gembala itu. Jadi diceritakan malah ya, bahwa doa usbu'aihi fi udunaihi, dan Ibnu Umar itu meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya untuk nutupi kupingnya ben ora krungu suara seruling itu. Ketika Nafi, murid Ibnu Umar itu mengatakan, saya sudah tidak mendengar suara seruling itu, maka barulah Ibnu Umar itu mengangkat jarinya, ya, jadi pun boten ditutupkan kupingnya malih. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a zimarata ra'in fasana'a mislaha. Saya melihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu mendengar suara seruling anak gembala, maka Nabi itu kemudian menutupi kedua telinganya. Dan hadis ini dijadikan sebagai dasar mengenai haramnya musik. Kalau Nabi itu menutupi telinganya ketika mendengar suara seruling anak gembala, maka berarti musik itu haram. Jelas ya? Saat ini hadis niki yang menjelaskan tentang ini kemudian dijadikan sebagai, disimpulkan bahwa musik itu haram. Ini kira-kira ada hubungannya apa betul? Waktu kita tinggalin. Terus betul. Nabi dan Ibnu Umar ketika mendengar suara musik dan suara seruling, maka Nabi itu kemudian menjauh dan menutup telinganya. Apakah itu berarti musik itu haram?
suara seruling itu haram? Kalau tidak, kelemahan hadis, kelemahan istiqlal, kelemahan pengambilan kesimpulan hadis ini terbukti. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Wa illam yastati fa bi lisani. Jika tidak bisa, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Wa illam yastati fa bi qalbi. Dan jika tetap tidak bisa, maka rubahlah dengan hati. Wa dzalika aqaful iman. Dan yang itu merubah, mendiamkan itu merupakan selemah-lemah iman. Kalau misalnya meniup seruling itu dianggap sebagai suatu kemaksiatan, sebagai suatu kemungkaran, seharusnya yang dilakukan oleh Nabi dan Ibnu Umar itu kados pundi? Melarang mendatangi si anak gembala itu tadi. Ojo dolanan gamben berbuki wong. Nah, apa niku kudune? Tetapi Nabi tidak mendatangi si anak gembala. Nabi tidak melarangnya. Nabi hanya menjawab sambil menutup telinganya. Nah, jadi Nabi, sikap Nabi untuk menutup telinganya dan menjauh diri itu bisa jadi karena Nabi memang tidak suka. Dan ketika Nabi tidak suka itu bukan berarti otomatis yang tidak disukai itu menjadi haram. Jelas ya? Nah, sebagian kaum muslimin menjadikan hadis ini sebagai dasar keharaman musik. Makanya sajane yang mengharamkan musik itu memiliki beberapa kelemahan. Satu, dari sisi ayat Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang secara sharih, secara tegas, ya, secara jelas itu melarang musik. Kemudian dari sisi hadis tentang musik itu rata-rata adalah hadis yang dhaif, kecuali hadis mu'alaq Imam Bukhari. Karena sebagian ulama mengatakan kalaupun hadis itu mu'alaq tetapi seandainya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maka hadis itu menjadi sahih. Tapi Ibnu Hazm tetap menolaknya. Ibnu Hazm mengatakan seandainya ada satu hadis sahih yang mengharamkan musik, maka saya pun akan mengharamkannya. Jadi Ibnu Hazm ini tetap menolak tentang pengharaman musik itu tadi. Kemudian hadis-hadis itu, kalaupun hadis-hadis itu sahih, maka cara pengambilan kesimpulan hukum dari hadis-hadis itu yang tidak tepat. Ketika orang mengatakan, menyimpulkan bahwa hadis-hadis itu menjadi dasar pengharaman musik, maka itu adalah kesimpulan yang tidak tepat. Nah Bapak Ibu, tetapi bukan berarti lantas kita itu kemudian kalau kita membolehkan musik, kita niku kemudian dianjurkan untuk mencintai musik, tidak. Kalau terhadap musik-musik yang memang itu membawa manfaat, silahkan. Tapi kan rata-rata musik-musik yang beredar saat ini itu adalah musik-musik yang menimbulkan apa? Mudarat. Jadi monggo kita bersikap bijak. Kita tidak mengharamkan musik, tetapi kalau kita itu menerima musik, kita juga harus pilih. Pungkasan penajengasan. Niki sesuk awake dhewe pun mlebet tanggal 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Dan kemudian kemungkinan nanti puasa Arafah kita serta Idul Adha kita itu berbeda dengan tanah suci. Kita nanti melaksanakan puasa Arafah itu hari Ahad. Tanah suci itu wukuf hari Sabtu. Saniki jenengan le arep siam niku arep barengi wukuf napa melu Muhammadiyah? Ya. Sing bener sing mugi, apa wis wukuf kowe? Tanah suci wis wukuf nek ono awake dhewe kudu poso Arafah. Tanah suci sudah wukuf di Arafah, kita harus puasa Arafah. Ngoten. Ngeten.
ya, bahwa pelaksanaan puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Bukti apa? Kanjeng Nabi itu mulai melaksanakan siam Arafah itu tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu pun puasa Arafah tiap tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan saat itu belum ada wukuf. Karena Fathu Makkah itu ditaklukkan itu tahun berapa Hijriah? Ya, agak lama setelah hijrah Nabi niku. Jadi Nabi itu pun minta ke puasa Arafah sementara belum ada wukuf. Itu artinya adalah puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf. Nah kemudian kalau misalnya puasa Arafah itu harus berbarengan dengan pelaksanaan wukuf, pertanyaan saya, tahun 2020 ini dengan puasa Arafah betul? 2020 kelingan mulai apa? 2020 itu udah puasa Arafah betul dengan? Puasa Arafah sengaja tahun 2020 itu tidak ada hukum gitu. Tidak ada hukum karena pandemi. Nah ini bukti bahwa ya, pelaksanaan puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Dan ini yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Puasa Arafah itu mengikuti matlak, mengikuti tanggal waktu setempat. Dalam hal ini Muhammadiyah, NU dan Salafi kompak. Sing betul kompak sih PKS. PKS insya Allah kemungkinan besar ikut PKS dan MTA kalau tidak salah. PKS dan MTA nanti puasa Arafah itu ikut pelaksanaan hukum di tanah. Kemudian satu lagi untuk sahibul korban, kalau panjenengan itu sudah niat korban, maka pesan Nabi kepada para sahibul korban ini adalah ila kahal asyraf wa arada ahadukum li'antudhahiyah fala ya'khud min afarihi wa sya'rihi syai'an minhu hatta antudhahiyah. Jika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, dan kalian itu berniat untuk berkorban, maka janganlah kalian itu memotong kuku dan memotong rambut sampai nanti selesai pelaksanaan korban. Nek umpama sahibul korban ini dheweke motong kuku, motong rambut, niku korbane jurusan mboten sah. Dagingnya enak mboten. Tetap enak, tetap sah. Tetapi kalau sahibul korban motong kuku, motong rambut itu hukumnya makruh. Saat ini sing mboten ento dipotong iku kukune sahibul korban atau kukunya hewan. Ada yang berpendapat yang tidak boleh dipotong adalah kukunya hewan, dan sampai sekarang itu saya masih gagal paham. Nah, uang arep ngetok kuku sapi itu maksudnya apa? Apa benar disumpah boy? Jadi yang di sini sudah cukup jelas, yang dilarang untuk dipotong itu adalah kuku dan rambut sahibul korban. Nah kemudian yang ketiga amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak takbir. Ma'amin ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashri min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana kalau kita itu melaksanakan amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah kecuali pada 10 hari awal Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari awal Dzulhijjah itu membaca takbir, tahlil dan tahmid. Mulai ngucapke takbir tanggal pinten? Tanggal 1 atau 9. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ini untuk takbir muqayyad, takbir yang kita ucapkan, kita memandangkan selesai sholat. Sedangkan untuk takbir mutlak
itu sebagian ulama mengatakan boleh kita laksanakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ngoten sesuk-esuk dengan ajeng takbiran entuk anggrera nganggo pengeras suara. Ini disebutkan ada sahabat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, karena Ibnu Abbas wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi min ayamil asri. Ibnu Abbas dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari awal 10 hari awal Dzulhijjah. Wa yukabbirani bisuqi wa yukabbirun nasri wa yukabbirun nasu ma'a takbirihima. Kemudian di pasar niku nggih Ibnu Abbas dan Abu Hurairah niku ngajak wong pasar takbiran. Maka orang pasar itu kemudian ikut-ikutan bertakbir. Itu kapan? 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi dari perbuatan sahabat ini, maka sebagian ulama mengatakan bolehnya kita itu memandangkan takbir, namanya takbir mutlak itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jenengan ngasih prakteknya itu sesuk nang pasar turi tekan pasar ngajak wong pasar takbiran. Paling ora jadi orang Pak Kementerian. Ini dia Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita monggo berupaya untuk melaksanakan amaliyah pada bulan Dzulhijjah ini sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kula pungkasi nasallallahu wa fathul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahid SHI. Semoga apa yang disampaikan kita menjadi lebih paham lagi, yang mana terkait dengan musik, yang kedua amal-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi, dan tentunya menambah ilmu kita, dan tentunya akan menambah semangat kita untuk bertolak ilmi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, acara selanjutnya yakni informasi dari persyarikatan. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Langsung saja ada beberapa informasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bara Bambang Rahmanto bahwasannya kantor PDM saat ini tidak mempunyai tidak memiliki kantor PDM karena kantor PDM sudah digusur oleh PKU Muhammadiyah Sleman yang saat ini sudah beroperasi. Maka dari warga Muhammadiyah, saya tidak mendoakan sakit loh, dari warga Muhammadiyah yang ingin konsultasi kesehatan itu sudah dibuka 24 jam, jadi penuh. Ada yang bertanya apa namanya, BPJS berlaku apa belum? Belum. Walaupun belum berlaku BPJS, ra masalah nyatane JIH ya orang BPJS kita ini laris kok. Padahal gedungnya kalau JIH jelas PDM wong anyar kok. Itu sudah pasti baik. Nah itu monggo. Kebetulan saya sudah mencoba begitu. Cucu saya 2 sudah pernah masuk di sana. Anak saya
satu sudah pernah masuk sana, ternyata juga pulang sehat. Dan untungnya di PKO Muhammadiyah Sleman orang antri. Nah, ini keuntungan pertama kali tuh, tidak antri. Kenapa tidak antri? Karena memang masyarakat kepinginnya ada BPJS. Nah, BPJS itu nanti kalau sudah ada akreditasi, kalau ada akreditasi, rencana kalau tidak salah itu menurut info dari Pak Direktur Pak Dr. Arifudin, itu bulan Juni atau Juli ini ada akreditasi. Kalau akreditasi lolos, langsung bisa menerima BPJS begitu. Nah, ini informasi. Kemudian yang selanjutnya, dimohon tiap-tiap cabang untuk menyiapkan satu masjid sebagai masjid percontohan. Setiap cabang dimohon dengan hormat mempersiapkan masjid percontohan. Nanti akan ada lomba. Kemudian juga tiap-tiap cabang juga dimohon untuk bisa memiliki sentra kegiatan ekonomi. Bentuknya seperti apa, monggo. Ya, satu contoh saja yang sejak awal sudah berdiri, yaitu di Gamping itu ada toko besi Surga. Surya Gamping. Nah, itu memang namanya Surga, itu Surya Gamping. Di sini kan sudah ada tokomu, apa bu? Tokomu deh. Nah, ada tokomu. Nah, itu monggo dari cabang yang lain silahkan, agar nanti betul-betul bisa ekonomi umat, khususnya umat Muhammadiyah itu bisa terangkat. Kemudian mulai bulan Juli, besok bulan Juli, sehabis berarti setelah Idul Adha, mulai bulan Juli itu PDM akan mengadakan kursiroh di masing-masing cabang. Jadwalnya belum terbuat. Oke. Kemudian juga tanah-tanah wakaf di masing-masing cabang monggo bisa dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya ditanami tanaman apa, monggo yang produktif. Itu daripada nanti kalau saya ingat pesan dari Pak Ismawan, jangan-jangan kamu menjadi pimpinan Muhammadiyah dadeke kowe mlebu neraka ngono kuwi. Tenono kok dadeke mlebu neraka? Diserahi tanah wakaf ora dimanfaatke. Nah, itu makanya monggo segera dimanfaatkan sebaik-baiknya, semampunya masing-masing cabang. Tidak harus tidak harus langsung dibangun TK atau pendidikan dan sebagainya, nggak perlu. Kalau memang belum bisa, ya langsung pokoknya yang penting dimanfaatkan. Kemudian juga setiap cabang ranting kalau belum ada, itu segera membentuk PM atau PRMA, karena ini sebagai generasi kader kita. Dan perlu diketahui bahwa kemarin di Mu'alimat baru saja mengadakan wisuda purna siswa. Ternyata yang dari Sleman itu banyak. Dari Sleman, lulusan mu'alimin itu yang dari Sleman banyak. Monggo kita data di masing-masing cabang. Nah, itu kita kita maksimalkan untuk menjadi kader-kader kita yang terbaik, karena memang dari mu'alimin itu sebenarnya agamanya lebih oke. Seperti Pak Ustadz ini juga agamanya super oke. Lulusan pondok pesantren Ngeruki.
Jadi muridnya siapa? Pak Abu Bakar muridnya Pak Basir. Nah ini berarti ojo-ojo ini kan bukan teroris. Itu jadi monggo betul-betul kita, karena kader-kader kita itu jangan sampai habis. Kalau betul-betul bisa semakin maju, itu kita dari masing-masing ranting, cabang dan sebagainya itu dipersiapkan kader-kader yang terbaik dan memang paham tentang agama. Kemudian juga yang paling penting juga ada dua yang paling penting. Tadi semuanya penting, tapi yang paling penting ada dua. Yang pertama SCM Surya Citra Madani, itu adalah biro umroh yang betul-betul sudah diresmikan oleh Muhammadiyah. Monggo kalau mau ikut, mau umroh itu silahkan lewat SCM. Di sini dari yang mewakili SCM adalah Bapak Pak Nasirun, ada sebelah kulon, kemudian sebelah wetan Pak Eko, sing tengah, siapa ingin? Lari ya? Ano kok kayak mau? Ya sing tengah ya kemarin langsung naik PDM mau kayak apa? Maryadi Pak Lurah. Pak Lurah Pak Maryadi, Bu Lurah Pak Maryadi itu juga masuk semuanya, sektor barat, tengah, timur ada semuanya. Mau ngambil yang apa? Kelas ekonomi ada, yang kelas VIP ada, tinggal nari uangnya jenengan dewe-dewe. Arep nganggo Lion apa nganggo Garuda apa hotelnya bintang berapa, itu nanti ada dilayani semuanya dilayani dengan baik. Nah, itu kemudian yang terakhir, penting terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, masalah Muhammadiyah Salafi. Lah karena masalah Muhammadiyah Salafi ini sebenarnya bukan hanya Muhammadiyah Salafi, Muhammadiyah apa barang isor apa baik. Apa Muhammadiyah apa mau Muhammadiyah Newcastle United gitu kan. Itu enggak penting yang gitu. Makanya warga Muhammadiyah itu dimohon dengan hormat untuk bisa membaca pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Buku namanya cilik ini sebenarnya tipis ya. Radon duwe banget kan wis. Ngakune warga Muhammadiyah radon duwe beli. Nah, kemudian juga putusan tarjih itu kita baca sehingga kita tidak tanya-tanya kok Pak kok ada yang oleh Allah Akbar ki tekan kuping ana sing ning ngarepan itu gimana Pak? Nah aku dijawab yang ini dulu waktu Rasulullah itu belum ada video jadi Rasulullah tidak di video, karena tidak di video hadisnya menyebutkan bagaimana sejajar dengan bau. Lah sejajar dengan bau itu yang sejajar itu semuanya atau hanya pusuk ini sejajar bau gitu loh. Karena dia nonton videonya pernah lalu videonya Rasulullah ini bisa enggak, pokoknya hadisnya hanya sejajar bau Pak. Oleh karena itu kita ngikut saja putusan tarjih. Insya Allah, maaf kami sampaikan, besok di akhirat itu ada namanya alam syafaat. Di alam syafaat itu manusia pada regur dujung. Regur dujungnya apa? Disik-disikan, berdesak-desakan, ompol-ompolan. Ya itu, karena Pak semua mengaku umat Rasul. Nah, nanti kalau mengaku umat Rasul, orang terus langsung ditompok. Ya Rasul, saya umat jenengan, nyuwun syafaat. Orang terus yuk ini, orang tetap ditakoni. Apa bukti nih umatku?
Oh, sampun ibadah Pak. Lek ibadah ke piye? Ngaten-ngaten. Sing mulang sapa? Nah, cukup info dari organisasi dan sekali lagi terima kasih. Kita mohon kekompakan seluruh warga Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah betul-betul bisa istiqomah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan terima kasih pada Ustadz Arjaya yang telah menyampaikan informasi persyaratan dan banyak sekali informasi-informasi mudah-mudahan ini semua menambah pengetahuan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan pertama, kami mengumumkan juga bahwa di luar sana ada hasil karya siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 yang berupa sabun dan lain sebagainya. Nanti silahkan bisa dibuktikan dan ternyata tidak kalah dengan produk-produk yang sudah ada. Ini merupakan karya siswa-siswi SMK 2. Juga ada mu'alaf binaan Aisyah dari pimpinan cabang Aisyah UI, di mana mereka juga ada produk-produk yang Bapak gratis. Gratis. Ternyata gratis ya. Nah, alhamdulillah, semoga barokah. Jadi Waduh. dari ini sebagai contoh yang luar biasa. Ternyata memang Muhammadiyah itu memberikan manfaat untuk umat. Di PJM Kelasan ini sudah launching sabun sampo pasta gigi gratis ya. Launchingnya. Nah, tapi katanya menemukan uang dulu. Baiklah, demikian Bapak Ibu, hari Muhammadiyah hari ini luar biasa. Kami aturkan banyak terima kasih pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan masih dari seksi logistik yang kita siapkan ternyata sampai kurang. Ini alhamdulillah. Berarti jamaahnya di luar target kami dan ekspektasinya, dan ini menandakan bahwa jamaah keluarga besar Muhammadiyah di Turi dan sekitarnya alhamdulillah sangat senang dengan kegiatan hari Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu, dengan demikian acara demi acara sudah kita lalui bersama dan tiba saatnya acara yang terakhir penutup. Namun sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan para tamu dan semuanya yang telah hadir. Semoga hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan sekaligus saya yang mengantarkan acara ini bila ada kekurangan, mohon maaf, dan mari kita syukur bersama acara Hari Muhammadiyah di Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah ini dengan doa khafatul majlis dan akhir bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus kebun Muhammadiyah Turi dari pimpinan wilayah DI. Monggo kalau berkenan bisa hadir jam 9 di kebun Muhammadiyah di rumah saya. Enggak nih, bisa mendak bangun Kertajuri, calon peresmian pengukuhan penanaman perdana pohon penghijauan. Kerak ya.